Terima kasih untuk pemirsa yang masih setia bergabung bersama kami dalam program Rahasia Lelaki Sejati Jembulan, yang kita di sini sedang membahas mengenai keperkasaan pria sejati. Kalau tadi ya sudah banyak kita bahas mengenai keperkasaan itu yang seperti apa begitu ya. Dan untuk yang sudah penasaran ingin segera mengunjungi Jembulan, nah langsung saja Anda bisa mencatat alamatnya nih ya di Jalan Slamet Riyadi, Krapia, RT 1 RW 10 Kartosuro, Solo. Ini tepatnya berada di selatan benteng bekas Keraton Kartosuro ya pemirsa. Dan ini buka setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Tapi untuk bertemu dengan Jembulan untuk minggu ini di hari Jumat, Sabtu, Minggu dan juga hari Senin. Betul. Tapi nih Jembulan kan bentar lagi kita menyambut bulan Ramadan begitu ya. Nah, ini klinik pengobatan Jembulan bagaimana? Apakah buka seperti biasa atau ada jam-jam perubahan begitu Jembulan? Untuk bulan Ramadan klinik kami akan tetap buka tiap hari. Terus kemudian saya hadir di Solo setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu dan Senin. Jadi bulan Ramadan tetap buka seperti biasa. Bahkan kita harus mengharap juga di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kesucian juga, mudah-mudahan ketika Anda sudah berobat juga, gangguan kondisi apapun bisa sembuh dan bisa pulih seperti sedia kala. Baik, gitu. jadi tidak ada perubahan jam begitu begitu ya, tetap buka normal seperti biasa. Ya. Oke, baik, kembali lagi seperti tadi ya mengenai tema keperkasaan pria sejati. Tapi ini menyangkut juga kalau pria sejati mungkin bisa dibuktikan terhadap wanitanya begitu. Betul ya sekali. Nah, akan tetapi bagaimana dengan seorang wanita Jembulan kalau misalnya dia itu sulit mencapai orgasme gitu loh. Bahkan mungkin juga ada beberapa wanita yang sudah hilang gairah seksualnya. Nah, ini bagaimana? Ini hati-hati ya, apabila seorang wanita hilang gairah seksualnya bisa jadi disebabkan Anda seorang pria sudah mengalami gangguan seksual, ejakulasi dini lemah sahwat ataupun impoten seperti itu. Gangguan seksual yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun ketika sudah tidak segera diobati, tidak diperhatikan, bahkan sampai disepelekan, tidak melakukan tindakan, atau bahkan ketika sudah melakukan tindakan Anda pergi ke klinik yang salah, klinik yang justru memberikan suatu pengobatan dan penawaran dapat dibuktikan di tempat. Kita harus pakai logika dan nalar juga akal yang sehat. Ketika ada sebuah klinik menawarkan keperkasaan pria sejati ini dapat dibuktikan di tempat, ukurannya dapat dibuktikan di tempat. Normalnya kita harus pakai logika bahwa ereksinya seorang pria adalah dengan cara yang normal seperti itu, harus dengan cara pemanasan dulu, harus ketemu dengan pasangannya dulu. Ketika dibuktikan di tempat tanpa harus ngapa-ngapain aja tiba-tiba Mr. P ereksi, nonsen kan, mustahil seperti itu. Jadi itu perlu diketahui dan diwaspadai juga seperti itu. Bahkan ketika seorang wanita sudah mengalami free grade, bisa jadi karena rumah tangganya nggak harmonis. Karena dari segi faktor keuangan, faktor finansial, faktor yang lain-lain ini juga bisa menjadi pengaruh. Akan tetapi kondisi wanita free grade juga dapat diobati di klinik kami. Jadi klinik kami sudah menyeluruh, pria, wanita, semuanya bercampur jadi satu untuk bisa berobat. Jadi apabila Anda pria mau datang dengan istrinya bisa, datang single sendiri bisa, seperti itu. Kadang kalau ada sama istri, kadang malah ada rasa pekiwuh ya, mau ngomong unek-uneknya apa nggak kesampaian. Jadi yang terpenting selalu ingat 3M ketika Anda sudah mengalami gangguan seksual apapun, penyebabnya apapun, harus diingat 3 hal. Jangan pernah menyepelekan, jangan pernah menunda, dan jangan pernah malu seperti itu. Karena di klinik kami akan memberikan solusi alternatif secara cepat, tepat, aman, ampuh, dan yang terpenting adalah dapat dipercaya seperti itu. Baik, bagaimana saat ini dengan hubungan bahagia, harmonis seorang suami istri? Mungkin tadi sedikit sudah disinggung oleh Jembulan ya, mengenai kebahagiaan, harmonisasi dari sebuah keluarga begitu. Nah, apakah Jembulan yang ingin saya tanyakan nih juga, mungkin banyak sekali pemirsa yang ingin menanyakan ini juga begitu loh. Ukuran Mr. P Jembulan. Nah, apakah hanya ukuran Mr. P saja sih itu kunci kebahagiaan atau keharmonisan hubungan seksual dalam rumah tangga? Saya akan menepis sebuah anggapan yang sudah menyebar luas di kalangan mindset seorang pria, bahwa ketika mereka mengatakan ukuran Mr. P-ku besar, maka aku akan bisa memberikan kepuasan secara batiniah terhadap istriku. Itu tidak, karena kepuasan seorang wanita tidak terletak pada segi Mr. P-nya, akan tetapi terletak daripada ereksinya. Kalau Mr. P-nya besar, akan tetapi dia tidak bisa mempertahankan tingkat ereksi alias lemah syahwat plus ejakulasi dini alias cepat keluar, gimana wanita bisa puas? Ukuran yang sudah dianugerahkan Tuhan
disyukuri. Yang terpenting adalah ereksinya bagus, ketegangannya bagus ketika sudah melakukan hubungan seksual, bisa lebih dari 30 menit, bisa menikmati sensasi anugerah dari kenikmatan seksual itu sendiri, seperti itu. Yang terpenting tetap seksual itu harus diperhatikan, jangan pernah hiper seperti itu, over. Ketika over, efek negatifnya di jangka masa depannya negatif. Oke, baik. Jadi ini ya, pemirsa ya, langsung ditepis anggapannya. Kalau misalnya ukuran Mr. P itu kunci kebahagiaan, oh tidak, gitu ya Jungwulan ya. Yeah. Jadi sekarang ini kalau misalnya sudah mindset Anda tertanam seperti itu, mungkin langsung dihapus saja. Betul, ya. Itu yang harus penting bersyukur begitu. Nah, kemudian ini Jungwulan, apabila seseorang yang mengalami ejakulasi dini itu, apakah juga bisa mempengaruhi tingkat kesuburannya begitu? Belum tentu ya Mbak ya. Ada seseorang yang sudah mengalami ejakulasi dini tapi memang istrinya memang bisa subur. Akan tetapi kebanyakan 80 banding 20. Seseorang yang mengalami ejakulasi dini pastinya seorang wanita tidak bisa puas. Nah, ini juga bisa menjadi pengaruh kesuburan dari seorang wanita karena faktor hamilnya seseorang itu kan bisa dilihat faktor penyebabnya apa, kenapa dia belum bisa hamil seperti itu. Meskipun bisa hamil pun apabila seseorang mengalami ejakulasi dini, faktor kesehatan spermanya pasti juga sudah sedikit menurun seperti itu. Jadi apakah ejakulasi dini ini mempengaruhi tingkat kesuburan? Belum tentu. Tapi apabila Anda hari ini belum mendapatkan keturunan, belum dianugerahi momongan, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah untuk merasa bahwa diri Anda sudah tidak berharga lagi, atau bahkan sudah pernah terpikir di dalam pikiran Anda mau menceraikan pasangannya. Jangan pernah. Konsultasikan keadaan seburuk apapun, kondisi apapun Anda saat ini, kesehatan Anda apapun harus dikonsultasikan dulu. Karena di klinik kami akan siap membantu problem segala permasalahan yang Anda alami dan Anda derita untuk saat ini. Baik, nah menyinggung permasalahan belum mendapatkan keturunan itu tadi Jungwulan ya, jangan berkecil hati seperti itu. Nah, tapi apakah ada faktor-faktor lain penyebab seseorang pasangan begitu belum mendapatkan keturunan kecuali ini masalah kualitas sperma? Jadi ada hal-hal lain yang mempengaruhi nggak sih Jungwulan? Nah, gitu. Hal-hal yang lain mempengaruhi seorang wanita belum mendapatkan keturunan. Memang kalau untuk wanita sendiri bisa jadi dia terkena kista, bisa jadi terkena miom, bisa terjadi karena penyempitan rahim, bisa jadi karena pengentalan darah, bisa jadi karena faktor psikologi. Psikologi sendiri bisa jadi tidak nyaman dengan suaminya karena mungkin faktor perjodohan, bisa jadi karena mungkin faktor ketidaknyamanan dengan mertua. Ini juga bisa jadi pengaruh seorang wanita belum mendapatkan keturunan. Akan tetapi kita bisa menengok jauh lagi bahwa kesehatan dan kesuburan kualitas suatu sperma itu terletak pada pria seperti itu. Jadi Anda harus mempertahankan tingkat ereksinya, kesehatan spermanya, kesuburannya. Yang terpenting adalah ketika sudah mengalami gangguan seksual apapun, jangan pernah berkecil hati. Mengunjungi klinik yang cepat, tepat, aman, dan ampuh itu akan memberikan resolusi kehidupan yang baru bagi kehidupan Anda. Karena Tuhan tidak memberikan suatu masalah, suatu ujian, suatu cobaan kalau nggak ada solusinya. Pasti semuanya ada solusinya seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan lagi nih Jungwulan ya, di klinik pengobatan Jungwulan, mungkin kalau pengobatan-pengobatan lain ini ada obatnya begitu, maksudnya yang dibawa pulang mungkin jamu atau mungkin herbal seperti itu. Nah, bagaimana dengan klinik pengobatan Jungwulan? Apakah juga klinik pengobatan Jungwulan menawarkan seperti herbal, ramuan atau jamu seperti itu atau semacamnya? Atau bagaimana Jungwulan? Oke, yang utama adalah di klinik kami adalah terapinya, terapi keperkasaan dan terapi pembersihan inti dari penyakit. Kadang berpikir gimana sih penyakit bisa dibersihin? Emang disapu atau di apa gitu? Enggak, karena apa? Ketika sudah datang, mau datang langsung saja, ketika sudah saya jelaskan secara menyeluruh, dia baru akan terbuka. Oh begini ya, memang ternyata penyakit itu harus dibersihkan itu. Terus kemudian ramuan alias obat di klinik kami hanya sebagai bonus saja seperti itu. Makanya besok saya hadir di Solo di hari Jumat, Sabtu dan Minggu juga di hari Senin. Itu tamu saya batasin per harinya 30 orang aja gitu. Karena setiap orang ketika nggak saya batasin dalam satu hari lebih dari 30,
konsentrasinya agak kurang. Jadi siapapun Anda saat ini, karena besok tamu hanya terbatas untuk 30 orang aja. Jadi ketika Anda malam hari ini sudah memiliki gangguan, langsung saja lekas datang, lekas kunjungi, lekas mengambil suatu tindakan dan keputusan yang tepat. Ya. Oke, perlu telepon untuk janjian dulu dengan Jeng Wulan atau langsung saja datang gitu Jeng Wulan? Langsung datang saja, saya kan sudah standby di tempat, jadi terapi tidak saya wakilkan. Jadi Anda tidak perlu khawatir nanti jangan-jangan diwakilkan. Tidak, langsung dengan saya sendiri. Ya. Oke, baik. Nah, untuk cepatnya itu tadi Jeng Wulan ya, kan tadi Jeng Wulan juga mengungkapkan bahwa di klinik pengobatan Jeng Wulan itu cepat gitu. Seberapa cepat sih Jeng Wulan untuk seseorang itu bisa dikatakan sembuh? Oke, cukup sekali terapi aja klinik kami sudah memberikan suatu kesembuhan secara total dan menyeluruh. Karena yang terpenting pengobatan suatu apapun adalah kita harus bisa merubah mindsetnya. Jarang sekali suatu klinik menawarkan terapi plus bisa konsul secara psikologis seperti itu. Jadi di klinik kami adalah klinik yang cepat. Cepatnya memang harus cepat seperti itu. Akan membantu percepatan, terus amannya tanpa misalnya saya berikan ramuan pun tanpa campuran kimia sedikit pun, tanpa efek ketergantungan seperti itu. Terus kemudian dapat membantu memulihkan secara total dan yang terpenting adalah permanen gitu. Oke, baik. Jadi itu tadi ya keunggulan dari klinik pengobatan Jeng Wulan. Mungkin di sini pemirsa nggak harus jauh-jauh kemana begitu untuk berobat ya, mengobati masalah ejakulasi dini, impoten ataupun juga gangguan seksual yang lain. Langsung saja Anda bisa menuju ke Jalan Slamet Riyadi, Krapia, RT 1 RW 10 Kartosuro Solo, atau tepatnya di Selatan Benteng bekas Keraton Kartosuro ya. Ancar-ancarnya dari Gapura bekas Keraton Kartosuro, masuk saja lurus, ikuti jalan, nanti sudah akan ketemu papan pengobatan Jeng Wulan. Buka setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, tanggal merah, hari besar sekalipun juga tetap buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Untuk besok Jeng Wulan ada, tapi ini terbatas hanya untuk 30 orang pasien saja ya dalam satu harinya. Jadi langsung saja untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini, bisa datang di hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan juga hari Senin untuk langsung bertemu dengan Jeng Wulan. Masih ada satu segmen lagi, kita masih akan membahas mengenai keperkasaan pria sejati. Jadi pastikan untuk pemirsa tetap di Rahasia Lelaki Sejati Jeng Wulan.